Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Gadis Mutiara Santri, dan hari ini kita akan mengulik topik-topik menarik dalam dialog Bicara Fakta bersama Pilar TV. Pemirsa, jelang perayaan olahraga PON Sumut Aceh 2024 yang akan dilaksanakan September mendatang, tentunya menjadi semangat bagi setiap daerah untuk mengirimkan atlet-atlet terbaiknya, tak terkecuali provinsi kita tercinta yaitu Lampung. PON pada tahun 2021 lalu, kita telah berhasil menempati peringkat 10 provinsi peraih medali terbanyak. Tentunya hal ini menjadi harapan untuk PON tahun ini untuk terus memuncaki peringkat teratas peraih medali terbanyak. Untuk itu, mari kita bersama mengulik narasumber kita pada pagi hari ini. Dan hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang spesial banget, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Bapak Descamata Paksi Modena STSE MM, yang diwakili oleh Bapak Mirhan SEMM, serta hari ini juga saya kedatangan Ketua Harian KONI Lampung, Bapak Almansyah Tarmizi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini bintang tamu saya tampan-tampan ya pemirsa ya. Baik Pak, langsung saja nih saya mau pertanyaan pertama mungkin ke Bapak Mirza terlebih dahulu. Seperti apa sih Pak support dari pemerintah untuk PON tahun 2024 ini? Baik, terima kasih pemerintah daerah dalam hal ini yang membidangi bidang olahraga, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang bahwa pemerintah daerah itu mempunyai fungsi yaitu pembinaan, pengembangan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga. Jadi ketiga dukungan pemerintah itu ada 3 ruang lingkup pembinaannya. Jadi ada 3 ruang lingkup pembinaan itu: olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Dan masing dari ketiga itu sudah ada wadahnya yang membidangi dan mengorganisir terkait kegiatan tersebut. Misalnya dari kegiatan olahraga masyarakat itu sudah ada KONI-nya, pendidikan ada Bapopsi, dan yang satu ini prestasi yaitu KONI Provinsi Lampung. Dari ketiga itu kita konsen ke kegiatan olahraga prestasi yang saat ini Provinsi Lampung sudah melaksanakan persiapan untuk menuju PON di Medan dan Aceh tahun 2024. Jadi ada dukungan pemerintah terhadap olahraga prestasi dan persiapan PON yang pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini dibantu oleh KONI Provinsi Lampung untuk membina mengembangkan olahraga prestasi. Jadi dukungan pemerintah Provinsi Lampung melalui anggaran sudah disampaikan ke KONI Provinsi Lampung melalui dana hibah untuk persiapan kegiatan PON 2024 Medan dan Aceh. Nah, dalam hal ini sudah kita akomodir dan kita sampaikan beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan. Tahap pertama, dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung melalui anggaran hibah kepada KONI sudah terrealisasi sekitar 16,4 M, dan tahap kedua sedang berjalan. Mudah-mudahan dana yang untuk tahap kedua ini dapat segera terrealisasi, karena dana ini sangat dibutuhkan KONI Provinsi Lampung untuk persiapan TC, pelaksanaan tryout atlet, dan pelaksanaan untuk kegiatan PON di Sumut dan Aceh. Mungkin sebentar itu Mbak. Nah Pak, kalau untuk dari KONI sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak persiapan para atlet kita Pak? Sejauh ini sudah sebagaimana? Jadi terima kasih Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa cabur yang ada di KONI Provinsi Lampung sejumlah 62 cabur pada tahun 2023 melaksanakan babak kualifikasi, dan 55 cabang olahraga berhasil untuk lolos PON Sumut Aceh 2024. Dari 55 cabang olahraga tersebut, sudah kita komposisi kontingen kita terdiri dari atlet 367 orang, pelatih sekitar 127 orang, dan 55 manajer. Yang saya sebutkan tadi itu semua
dari Pengprov, dari pengurus provinsi. Karena bagaimana atletnya, bagaimana pelatihnya, termasuk manajer mereka yang menentukan. Dan TC sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu, Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni ini berarti sudah berjalan 8 bulan. Jadi sekarang sudah tahapannya sudah menuju untuk pertandingan. Karena pembukaan tanggal 4 September, pada tanggal 30 Agustus pertandingan sudah dimulai beberapa cabang olahraga. Jadi waktunya kurang lebih 3 bulan lagi kita. Tentunya kami mengharapkan cabang-cabang olahraga harus benar-benar efektif, memanfaatkan waktu yang ada untuk TC, dan kemarin juga kami sudah melakukan rapat kerja provinsi khususnya untuk menghadapi ke PON 2024 ini di Sumut Aceh. Dan ini merupakan jumlah terbesar kontingen Lampung dibandingkan PON-PON sebelumnya. Untuk kita ketahui, di PON Papua kita ngirim 127 atlet. Sekarang 367 atlet. Jadi jumlahnya 3 kali lipat nih Pak Kadis. Begitu juga jumlah pelatihnya. Cabornya juga waktu ke Papua 24 cabang olahraga. Sekarang kita sudah akan mengirimkan 55 cabang olahraga. Jadi seperti yang disampaikan Kadispora tadi, tahap awal anggaran sudah kami terima dan kami mengharapkan sisa anggaran yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung agar bisa segera direalisasikan Pak Kadis. Karena kalau enggak menghambat keberangkatan ini, membayar TC-TC anak-anak, karena kita juga harus segera pesan tiket, apalagi nanti di bulan September itu semua akan terpusat ke Banda Aceh dan Sumut. Kalau nanti nggak buru-buru kita booking, nanti bisa susah kita dapat tiket pesawat maupun yang unsur-unsur yang lain. Jadi PON kali ini kontingen terbesar. Tentunya kita mengharapkan juga bukan hanya kontingennya besar, tapi juga hasilnya maksimal. Kemarin pada saat Rakerprov, Ketua Umum KONI Bapak Arinal Junaidi menargetkan 35 emas pada saat nanti di PON Sumut Aceh. Dan pada saat kemarin PON Papua kita hanya dapat 14 emas. Pada tahun 2016 PON di Jawa Barat kita hanya dapat 10 medali emas. Jadi kelihatan sekali jumlahnya hampir 3 kali lipat dari target medali emas ini. Mudah-mudahan ini tercapai karena perhitungan meraih medali emas ini selain kita melihat dari hasil babak kualifikasi, ini juga satu persatu para manajer, para pelatih kami panggil, ditemui tim Monep, kita rekap jumlahnya. Jadi konsekuensinya untuk kawan-kawan pengurus cabur ya harus komitmen ini dengan apa yang kita janjikan kepada masyarakat Lampung, bahwa paling tidak kita kembali dari PON Sumut Aceh mempersembahkan 35 medali emas kepada masyarakat Lampung yang telah mendukung kita melalui pemerintah Provinsi Lampung. Demikian Mbak. Oke, Pak. Nah, untuk seleksi atlet-atlet ini seperti apa sih Pak prosesnya sendiri? Gimana? Untuk seleksi para atlet ini seperti apa gitu loh Pak? Kalau ada 2 pola, yang pertama atlet Provinsi Lampung harus lolos babak kualifikasi PON yang diselenggarakan oleh pengurus besar masing-masing, pengurus pusat masing-masing. Yang kedua, lolos itu ada by number dan by name. Jadi ketika lolos PON dari surat dari PB itu pengurus besar yang di Jakarta atau pengurus pusat PP. Kalau sudah by name, siapapun juga tidak bisa mengganti nama tersebut karena dia yang lolos PON. Ini banyak di bela diri, cabang olahraga bela diri. Tapi kalau yang sifatnya tim itu by number, tergantung nomornya. Nah, yang akan menentukan siapa nama-nama untuk yang by number ini, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pengprov. Karena mereka yang melaksanakan TC, mereka yang melaksanakan seleksi, mereka yang melaksanakan promosi dan
degradasi. Kita KONI ya tidak menentukan atlet maupun pelatihnya, karena yang tahu kualitasnya itu Pengprov. Nah, kita harapkan Pengprov benar-benar selektif dan benar-benar merupakan hasil yang terbaik itu yang dikirimkan namanya ke KONI. Sampai sekarang sih kalau by name kontingen itu Pak Ketua Umum belum mengeluarkan SK. Ya, memang ada perubahan-perubahan nih. Kita tahapan pada bulan SKD Oktober 2023, di Januari keluar lagi ada perubahan sesuai usulan dari Pengprov. Dan rencananya di bulan Mei ini akan keluar lagi dengan usulan terakhir dari Pengprov. Nanti di bulan Juli baru SK kontingen kita keluarkan. Ini harus fix dari Pengprov juga awalnya gitu loh. Ya karena sekarang pola kita menyerahkan sepenuhnya pembinaan itu kepada pengurus provinsi. Ya, kita hanya mengkoordinir saja sambil mengawasi. Oke ya. Demikian, Mbak. Oke. Dan untuk tahun ini ya Pak ya, cabang olahraga apa sih Pak yang lebih kita unggulkan gitu? Kalau kita melihat dari hasil yang lama maupun hasil BK, kalau cabang-cabang yang tetap kita unggulkan, yang pertama itu panahan, yang kedua senam, yang kedua itu menembak, yang ketiga itu karate. Tapi ada cabang-cabang olahraga baru yang kemarin juga Muay Thai yang akan menjadi andalan kita ke depan, seperti kuras, ya, kickboxing, kemarin juga tinju udah pernah dapat medali perak. Nabila mudah-mudahan pada PON ini bisa mendapatkan medali emas gitu loh. Dan beberapa cabur-cabur yang lain, tapi memang Lampung ini akan kekuatannya terletak di olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang perorangan. Silat juga muncul jadi kekuatan baru kita. Terus itu seperti kabadi, sambo, judo. Mudah-mudahan atlet-atlet tersebut bisa menghasilkan yang terbaik buat masyarakat Lampung. Tapi ada nggak sih Pak cabang olahraga yang memang setiap tahunnya itu, setiap PON maksud saya, yang selalu memenangkan medali emas gitu Pak? Harus ada, itu dari angkat besi, angkat berat selalu. Okay. Dan 3 PON terakhir ini senam selalu dapat, menembak juga selalu dapat gitu. Jadi itu yang merupakan cabang olahraga andalan Provinsi Lampung. Sampai sekarang masih jadi andalan, walaupun muncul cabur-cabur baru. Oke Pak. Baik, kalau dari Dispora sendiri Pak, seperti apa sih Pak program-program untuk kita agar kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul nih untuk para atlet-atletnya mungkin Pak? Ada nggak sih Pak programnya sendiri? Kalau untuk Dispora yang sudah saya sampaikan tadi kan ada 3 olahraga itu dari masyarakat, pendidikan dan prestasi. Jadi kalau olahraga ini secara substansi tugas pokok di olahraga pembinaan untuk pelajar. Ya ada pembinaan untuk atlet khusus pelajar yang nantinya akan memperkuat Lampung di tingkat nasional, yaitu pekan olahraga pelajar wilayah itu seleksinya, dan untuk selanjutnya pekan olahraga pelajar nasional. Nah dari hasil prestasi mengikuti pekan olahraga pelajar tersebut, atlet-atlet ini menjadi cikal bakal nanti ke olahraga prestasi yang nantinya akan di bawah cabur-cabur dan di bawah komando dari KONI Provinsi Lampung. Itu upaya-upaya dari pemerintah provinsi. Selain ada kolaborasi terkait olahraga prestasi juga yang terus kita akan dorong, ya mudah-mudahan di PON 2024 Medan Aceh ini Provinsi Lampung bisa meningkatkan prestasinya, bahkan kalau bisa peringkatnya naik gitu, yang kita harapkan bersama. Gitu. Kalau untuk presentasinya sendiri Pak, pasti kan tiap tahun tuh makin banyak nih Pak atlet-atlet muda yang berprestasi. Nah, berapa banyak sih Pak presentasenya Pak? Semakin tahun semakin banyaknya berapa tuh Pak? Mungkin ada tempat-tempat Mbak ya, ada tempat-tempat seperti unggulan cabur-cabur tertentu di andalan dari Lampung nih Mbak. Seperti angkat besi itu ada di Prengseu, senam ada di Kota Bandar Lampung. Terus ada panahan di Lampung Selatan. Nah itu tempat-tempat kantong-kantong olahraga itu yang akan kita tingkatkan dukungan kepada masing-masing kabupaten. Minimal ada beberapa cabang olahraga unggulan dari masing-masing kabupaten.
Presentasenya sendiri Pak, mungkin? Kalau untuk presentase, ya insya Allah kalau melihat hasil kemarin di pelajar itu, Lampung juga bisa bersaing dengan mungkin sekitar ya di atas 70% kita bisa meningkatkan prestasi. Berarti setiap tahunnya selalu ada peningkatan ya Pak untuk para atlet? Ada. Untuk calon-calon atlet kita yang berprestasi yang dilihat dari pelajar, Lampung juga di pelajar itu memperoleh medali emas. Kemarin itu sudah diberangkatkan pekan olahraga pelajar PPLP, dari panahan kita juga memperoleh emas. 3 emas, dari angkat besi kemarin 5 emas. Dan silat kemarin sekitar 2 emas kurang lebih. Jadi itu jadi parameter itulah yang jadi patokan kita untuk pembinaan selanjutnya untuk memperkuat Lampung di event-event PON yang tingkat senior. Nah, kalau dari Koni sendiri Pak, ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pak dalam mempersiapkan PON tahun ini? Ya, di setiap apapun yang akan kita capai, tentunya Pak, permasalahan dan kesulitan itu selalu ada. Tapi sampai saat ini nggak ada masalah yang terlalu menonjol, dan alhamdulillah kerjasama yang baik kami dengan Dispora, dengan Pemprov maupun dengan KONI Kabupaten Kota sudah berjalan dengan baik, sehingga persoalan-persoalan yang ada yang muncul bisa kita segera selesaikan. Dan mungkin ini terakhir nih Pak ya, seperti apa sih Pak harapannya Pak untuk PON tahun ini Pak? Kami harapkan PON tahun ini merupakan PON yang terbaik bagi Provinsi Lampung untuk melakukan perubahan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi. Kita juga menyadari cabang olahraga ini berkembang, dan tahun ini ada sekitar 66 cabang olahraga yang dipertandingkan. 33 di Sumut dan 33 di Aceh, Banda Aceh. Jadi ini juga untuk insan olahraga di Provinsi Lampung, untuk cabang-cabang olahraga baru ya segera mensosialisasikannya ke masyarakat. Dengan mulai dari sekolah-sekolah, mungkin juga dari instansi perkantoran maupun di lingkungan, sehingga olahraga-olahraga tersebut makin banyak penggemarnya. Sehingga dengan banyaknya penggemar, dengan banyak yang melakukan, maka akan tumbuh bibit-bibit calon-calon atlet terbaik kita. Dan juga indikasi kemampuan cabang olahraga berprestasi baik di suatu daerah itu juga merupakan indikasi tingkat kebugaran, tingkat kesehatan satu daerah, termasuk daya saing sumber daya manusia satu daerah itu dinilai baik gitu. Kita bisa lihat yang juara-juara sepak bola itu semua negara maju gitu ya. Yang juara-juara di Olimpiade itu yang hebat-hebat negaranya. Jadi kalau kita mau menunjukkan daya saing sumber daya manusia kita dengan provinsi lain di Indonesia, kita tunjukkan prestasi olahraga kita di PON. Apalagi untuk PON kali ini ada 38 provinsi yang akan mengikuti. Malahan informasinya satu provinsi baru cuma ikut defile saja Pak, belum ikut di kejuaraan, yaitu IKN, Ibu Kota Negara, sudah ikut di upacara. Jadi PON yang akan datang nanti itu 39 provinsi, kalau belum ada pemekaran lagi dari daerah lain. Jadi memang tantangannya makin banyak gitu. Ya, mudah-mudahan ya, dengan pembinaan olahraga prestasi yang jelas, bekerja sama seluruh unsur masyarakat, kita harapkan juga Dinas Pendidikan juga punya kewenangan, punya kewajiban untuk pembinaan olahraga. Makanya sering ada O2SN. Itu ketuanya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau Bapopsi, Badan Pelajar Olahraga Pelajar seluruh Indonesia, itu Kadispora untuk tingkat SMP SMA. Mereka juga punya PPLP, ada binaannya juga sekolah menengah olahraga yang di Metro. Ya kita harapin ke depan atlet-atlet prestasi Provinsi Lampung munculnya dari sana gitu. Ada proses yang benar, dari mulai SD udah ikut O2SN misalnya, juara kelompok umur, masuk lagi di tingkat SMP SMA mereka sampai ke pelajar. Setelah itu nanti dibina kalau mereka kuliah dengan Bapomi, unsur
perguruan tinggi bersama-sama dengan KONI dan cabang olahraga membinanya menuju olahraga prestasi. Kalau sudah juara PON, dipanggil, kita harapin atlet kita bisa jadi atlet nasional. Ya mimpi lagi kita, seperti dulu kita pernah punya atlet yang bisa terkirim ke Olimpiade dari angkat besi angkat berat. Kita pertanyakan cabur-cabur yang lain, harus melakukan pembinaan sejak dini. Kalau ingin putra-putri kita ada lagi yang bisa berjuang, apalagi kalau memperoleh medali di tingkat Olimpiade. Itu kebanggaan orang Lampung. Dan nanti Lampung makin terkenal itu. Oh kenapa itu? Oh itu atlet dari Lampung itu, yang juara senam dunia, misalnya demikian. Gitu Pak. Makasih Pak. Kalau dari Disporta sendiri Pak, seperti apa nih Pak harapannya Pak? Harapan kami dari pemerintah Provinsi Lampung, semoga ada peningkatan prestasi dari PON-PON sebelumnya yang kita Provinsi Lampung sebelumnya peringkat 10. Semoga harapan kita bisa lebih dari peringkat 10, bisa masuk ke peringkat 7 atau 8 Pak Ketua KONI ya. Semoga itu harapan kita seluruh insan olahraga di Provinsi Lampung. Mungkin itu Mbak. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya dan kesempatannya yang sudah diberikan untuk kita semua hari ini, dan topiknya juga seru banget ya. Semoga PON tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan atlet di Provinsi Lampung bisa membawa banyak medali emas untuk Provinsi Lampung. Baik pemirsa Pilar TV, itu dia perbincangan hangat kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi berguna untuk kalian semua. Oh iya pemirsa, jangan lupa ya untuk follow media sosial kita di YouTube di @PilarTV_Entertainment, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen ya. Kalau begitu saya Gadis pamit undur diri, sampai jumpa lagi.